Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membuang. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Kebiasaan mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain. Mereka kejam, suka memakai kekerasan, dan tidak suka memberi ampun. Mereka baik di depan, namun menusuk di belakang. Mereka suka berkhianat. Mereka angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka kesenangan-kesenangan duniawi daripada menuruti perintah-perintah Allah. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun mereka menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mari sore hari ini kita mau kembali mengenang akan pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah dengan cara online, tapi yakinlah bahwa Allah, Dia senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama bersyukur atas kebaikannya. Tuhan Yesus yang kami kasihi, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Walaupun keadaan saat ini begitu luar biasa, sehingga kami Tuhan tidak bisa merasakan ibadah bersama-sama. Tetapi kami mengucap syukur dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau boleh memimpin kami Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama melalui online. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu yang hendak melayani Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang sudah mempersiapkan mereka, Engkau yang sudah mengurapi mereka. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, supaya setiap pelayanan mereka boleh memperkenankan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Biar Allah Roh Kudus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan urapan-Mu, supaya setiap pujian menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, supaya pujian menjadi berkat bagi kami, bagi jemaat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar Tuhan kuasa-Mu bekerja di setiap rumah tangga yang bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan kasih-Mu, baik melalui pujian, melalui kebenaran firman-Mu, melalui perjamuan kudus. Semuanya Tuhan boleh terjadi hanya karena kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dan biar Allah Roh Kudus dimanapun kami berada, Engkau mau Tuhan menguasai setiap tempat pribadi yang ikut dalam beribadah. Engkau mau menguasai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang tidak memperkenankan hati Engkau. Sehingga kami boleh menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudariku, Jemaat GPT Kalam Hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersyukur buat kesempatan sekali lagi yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini. Kita boleh beribadah meskipun secara online, tetapi percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita mau tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia senang dengan pujian penyembahan kita yang tulus dari dalam hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik juga Tuhan, pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Yang sudah mati menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, kami bersyukur Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kagumkan kasih-Mu Tuhan. Kami kagumkan pengorbanan-Mu. Semua dikasihi Tuhan, betapa luar biasa Tuhan. Dia telah mati di atas kayu salib untuk setiap umat manusia. Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi di dunia ini. Kelaparan, ketelanjangan, siksaan, penyakit, apapun bisa terjadi. Tapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari sadari dan yakinkan bahwa setiap kita adalah umat pilihan Tuhan. Bersyukur karena salibnya kita diselamatkan. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Jesus, you are so amazing. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih. Kami bersyukur atas jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidup. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama naikkan pujian ini dari hatimu. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranmu. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau berkorban buat setiap kami umat manusia Tuhan. Menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih. Mari semua Tuhan rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu.
rasakan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku. Hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Mari semua Tuhan tanpa terkecuali naikkan pujian ini. Rasakan betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih. Dengan silap suara kita dengan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu padaku. Hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salibmu. Mari semua Tuhan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari angkat ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biar setiap kami malam hari ini boleh meresponi kasih Tuhan yang besar yang sudah tercurah di dalam hidup kami. Dengan memberikan hidup kami untuk lebih lagi dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan kami pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Ketulusanmu mengpenuhi kami, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
kuduskanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Dengan segenap hatiku, Kudus berkenan bagimu. kerinduan kami Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. biar ku menjadi ciptaan baru, Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarku, sucikan ku. kudus
dan berkenan padamu Tuhan. Cuma dikasihi Tuhan. Mari dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat setiap kehidupan kita, maka terlebih lagi kasih-Nya pun dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Nikmati hadirat Tuhan dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, yes Tuhan, ini setiap kami Yesus, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Dengan sedap hati dan hidupmu persembahkan itu kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, haleluya, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur Tuhan, bukan dengan barang fana Engkau membayar kami Tuhan dengan lunas. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, betapa luar biasa Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Saatnya buat kita persembahkan juga yang terbaik kepada Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ini hidup kami Tuhan. Terima sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan
seperti yang kau ingini. Jadilah kepadaku, haleluya, Seperti yang kau ingini. Jesus. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, terjadilah seperti yang kau ingini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mati buat setiap kami di atas kayu salib. Engkau terus mengajar kami menghargai dan menghormatinya dan bersyukur atas pengorbanan yang begitu luar biasa di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan buat setiap kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kami mengagungkan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan terima berkat firman Tuhan. Mari Kau buka setiap hati kami Tuhan. Engkau berikan pembukaan pada hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga firman itu menguatkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, berkat firman Tuhan menguatkan kami Tuhan. Membebaskan kami Tuhan. Memberi pertolongan Tuhan. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami kembalikan temukan kasih hati yang dari Engkau Tuhan. Kami sambut firman dengan sukacita. Mengurapi hamba-Mu. Mengurapi setiap kami mendengar firman Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Jumat Agung buat semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Memang karena kondisi yang ada belum bisa memungkinkan kita untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja, terutama ketika kita memiliki hari yang istimewa seperti hari ini, Jumat Agung, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita tetap beribadah, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Hal yang menarik ketika kondisi yang seperti ini terjadi adalah ketika pemerintah menghimbau, menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk setiap orang tinggal di rumah masing-masing. Memang tidak menyenangkan untuk berada di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama seperti terpenjara dalam rumah sendiri. Tapi hal yang positif, yang menarik, yang seringkali saya perhatikan adalah ketika ada begitu banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lucu, yang positif di dalam mengisi hari-hari di mana mereka harus tinggal di rumah masing-masing. Ada begitu banyak yang bisa kita lihat yang mereka share di sosial media yang ada. Dan ada begitu banyak orang melakukan kegiatan untuk mengisi hari-hari yang mungkin menjembungkan untuk kita semuanya. Salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah melihat beberapa video-video klip, entah itu pujian, entah itu penyembahan, entah itu film-film yang ada, berita-berita yang menarik seperti itu. Salah satu video klip yang saya lihat, waktu itu saya buka sosial media yaitu Facebook, ada satu video klip yang menarik saya yaitu tentang perjalanan bagaimana polisi itu atau tim dari kepolisian yang berhasil menangkap penjahat-penjahat yang melakukan kejahatannya di luar. Salah satu yang menarik bagi saya adalah ketika video klip itu memberikan informasi tentang bagaimana polisi itu menangkap salah satu penjahat yang ternyata penjahat itu barusan saja keluar dari penjara. Baru saja. Dan ketika dia keluar dari penjara, dia bukannya memperbaiki kelakuannya, dia mengisi kehidupannya dengan hari-hari yang lebih baik,
Tapi setelah dia keluar dari penjara, dia kembali bergabung dengan orang-orang yang dulunya mengerjakan pekerjaan yang sama dengan dia. Bahkan lebih rusak lagi, lebih berat lagi, lebih jahat lagi. Sehingga akhirnya dia hanya menikmati beberapa hari saja di luar. Setelah dia dibebaskan, lalu dia harus diringkus kembali, dia harus tertangkap kembali, dia harus masuk ke dalam penjara kembali. Hal itu membuat saya memahami bagaimana kehidupan banyak orang Kristen itu sama seperti itu. Kenapa? Karena ketika kebebasan itu disalahgunakan di dalam kehidupan kita, maka itu akan berdampak buruk. Konsep yang sama yang seringkali terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Seharusnya kita sadar kita ini sudah dibebaskan dari yang namanya dosa. Kita sudah dibebaskan dari yang namanya kutuk dosa itu semua. Tapi seringkali banyak orang Kristen menyalahgunakan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Yang hampir setiap tahun kita memperingati bagaimana pengorbanan Kristus itu begitu luar biasa. Bahkan seringkali kita tidak jemu-jemunya melihat sebuah film tentang pengorbanan Kristus sampai kita meneteskan air mata kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sering salah gunakan. Sehingga akhirnya kita berdampak buruk dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama Alkitab apapun juga yang Bapak Ibu miliki, bisa buka dan baca. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau dilihat secara konteks ayat ini adalah surat yang dibuat oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius, di mana saat itu Paulus sedang berada di penjara bawah tanah kerajaan Roma. Kemungkinan besar surat ini ditulis tahun 67 Masehi, dan menurut tradisi yang ada, bahwa setelah menuliskan surat ini, kepala Paulus dipenggal. Jadi boleh dikatakan ini surat penting, pesan penting yang disampaikan Paulus kepada Timotius menjelang akhir hayat hidupnya. Di mana tujuan daripada Paulus menuliskan surat ini adalah mendorong Timotius di dalam pelayanannya di Efesus saat itu untuk bisa tetap dalam kesetiaan. Meskipun harus berada di masa yang paling sulit sekalipun. Hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sangat penting. Sekali lagi, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sangat penting untuk kita memiliki kesetiaan. Secara khusus kesetiaan menjaga hidup kita di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua tahu pengorbanan Kristus mengubah kehidupan kita. Dulu yang orang terkutuk oleh dosa, dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan ketika kita menikmati kasih karunia itu, ketika kita menikmati keselamatan itu secara luar biasa dari Tuhan, maka sangat penting bagi kita untuk menjaga kesetiaan kita di dalam kekudusan itu, di dalam kebenaran itu.
Memang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam ayat 1 dikatakan, saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Sebaiknya kau ketahui juga Timotius bahwa pada masa-masa akhir orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Di dalam kondisi yang seperti ini semua orang berkata ngalamin kesukaran. Tapi kesukaran terbesar dalam kehidupan banyak orang Kristen adalah bagaimana dia bisa menunjukkan kesetiaannya, menjaga hidupnya di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan kesukaran itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dan apakah kita menyadari kesukaran yang dari dalam itu yang paling berat? Itu tantangan terbesar. Bukan yang dari luar. Kenapa saya berkata demikian? Karena di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kedua, ditulis begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada dalam hidup manusia itu sebetulnya untuk dirinya kadang-kadang. Mereka hanya memusatkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. All about me. Semuanya tentang saya. Semuanya tentang saya, semuanya untuk saya, semuanya buat saya. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, ini karakteristik yang sangat dominan di dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini loh. Orang hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, orang hidup hanya untuk mencintai dirinya sendiri. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak mencintai diri kita sendiri. Jangan disalahartikan kalimat kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri dengan konteks, oh itu berarti saya harus mencintai diri saya sendiri. Salah. Konteks itu mengajarkan kepada kita bahwa standar apa yang hendak kita kerjakan kepada orang lain adalah diri kita. Kalau kita tidak mau mendapatkan sesuatu yang seperti itu, maka kita jangan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Itu konteksnya. Dan ketika saya melihat di dalam teks asli Alkitab, kata mencintai dirinya, philatoi, hanya ditulis satu kali dalam Alkitab, cuma dalam ayat ini. Tidak pernah ada dalam ayat yang lain. Kenapa banyak orang tidak memiliki kesetiaan untuk menjaga hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tidak menghormati penebusan yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita, karena mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat kenapa orang yang mencintai dirinya sendiri itu tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya, memiliki kesetiaan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, orang yang fokus hidupnya hanya untuk mencintai dirinya sendiri, itu akan memicu orang itu mencintai uang lebih dari segalanya. Sekali lagi, orang yang fokus hidupnya mencintai dirinya sendiri, itu akan memicu dirinya menjadi sosok pribadi yang mencintai uang lebih dari segalanya. Perhatikan kata hamba uang. Bukan hamba Tuhan, hamba uang. Ketika ada kata hamba itu berarti mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan itu. Mungkin kita berkata, saya bukan hamba uang. Tapi coba kita renungkan. Jika kita sudah tidak peduli apakah cara itu benar atau salah untuk mendapatkan uang, berarti kita sedang terjebak dalam hidup kita sebagai seorang yang punya predikat hamba uang. Jika kita tidak peduli untuk mendapatkan uang tersebut bisa membahayakan diri kita atau orang lain, kita sedang jadi hamba uang.
Jika kita tidak peduli lagi, hasil yang akan kita dapatkan itu menyakiti atau melukai orang lain. Pokoknya aku harus dapat duit itu. Kita hamba uang. Bahkan konsep yang ada dalam hidup kita, uang itu segalanya. Memang segala sesuatu butuh uang, tapi segalanya tidak bisa diukur dengan uang. Segala sesuatunya tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika orang mencintai dirinya sendiri, ia akan memicu dirinya menjadi seorang yang cinta uang lebih dari segalanya. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjadi hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kata janganlah itu berarti sebuah kata perintah, peringatan. Ketika kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita untuk tidak melakukan sesuatu, kita akan berkata, jangan lakukan itu. Jangan main itu. Jangan tinggal di situ. Artinya itu sebuah perintah yang tegas supaya anak itu tidak celaka. Kalau Tuhan berkata, janganlah kita menjadi hamba uang, maka kalau kita menempatkan diri kita menjadi hamba uang, kita sedang mencelakakan diri kita sendiri. Kenapa orang bisa menjadi hamba uang? Karena dia mencintai dirinya lebih daripada yang lain. Karena dia fokus hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan di dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, Paulus menuliskan begini. Saya mengambilnya dalam firman Allah yang hidup 1 Timotius 6 ayat 10. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Sekali lagi, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang, akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Ketika seseorang sudah mencintai dirinya sendiri, akhirnya dia memicu dirinya menjadi seorang pribadi yang mencintai uang, dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Ketika kita tidak memiliki kesetiaan untuk menjaga kekudusan yang Tuhan berikan sama kita. Ketika kita tidak memiliki kesetiaan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus kita dalam hidup kita. Kalau hidup yang kita jalani hanya kita pusatkan untuk diri kita. Untuk saya, untuk saya, untuk saya. Maka kita sedang memicu diri kita menjadi seorang pribadi yang mencintai uang lebih dari segalanya. Yang kedua, orang yang fokus mencintai dirinya sendiri akan membentuk dirinya menjadi seorang yang sangat susah untuk hidup di dalam ketaatan. Sekali lagi, orang yang fokus mencintai dirinya sendiri akan membentuk dirinya menjadi seorang yang sangat susah untuk menjadi orang yang hidup di dalam ketaatan. Perhatikan kalimat yang ada di dalam ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya ambil beberapa bagian. Ada kalimat berontak terhadap orang tua. Versi yang lain mengatakan melawan orang tua. Tidak memperdulikan agama. King James Version menuliskan dengan kata unholy. Tidak kudus. Tidak jaga kekudusannya. Ada kalimat tidak dapat mengekang diri. Dalam firman Allah yang hidup ditulis kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Wah, itu parah sekali. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semuanya bicara tentang apa? Ketidaktaatan. Ada aturan yang diberikan tapi tidak mau dikerjakan. Ketika virus corona itu mulai menyebar kemana-mana dan mulai menginfeksi hampir begitu banyak orang. Dan kemudian sudah ada beberapa orang yang sudah meninggal karena virus itu. Untuk membatasi penyebaran itu, sekali lagi pemerintah menghimbau, menganjurkan, menasehati, bahkan sekarang sudah mulai memerintahkan untuk semua orang tinggal di rumah. Tapi kita tahu kan, tidak semua orang, semua warga negara mengikuti anjuran itu. Padahal ketika orang itu bekerja, kepinginnya libur, betul ya? Tapi ketika dikasih libur panjang, pengennya keluar.
Kenapa sih mereka keluar? Ya karena mereka kepingin nikmati yang namanya jalan, menikmati yang namanya mall, menikmati yang namanya banyak hal lah, hiburan-hiburan yang lain. Ada beberapa negara yang sampai mengirimkan petugasnya bawa tongkat pemukul untuk memukul warga negaranya supaya tinggal tetap di rumah. Tapi mereka lebih memilih untuk tinggal berada di luar. Gambarnya sama, saudaraku. Taat kepada Tuhan itu sederhananya seperti ini. Kita diminta melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sederhananya seperti itu. Tapi kenapa seringkali ketaatan itu susah untuk dilakukan? Karena jawabannya tadi tuh. Keinginan diri sendiri itu yang sulit kita kendalikan. Sebetulnya aturannya itu bukan sesuatu yang sulit, tinggal di rumah apa susahnya. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi mengendalikan keinginan itu yang paling sulit. Sekali lagi, orang yang mencintai dirinya, orang yang hanya fokus kepada keinginannya dirinya sendiri, dia akan sulit untuk melakukan aturan yang paling mudah sekalipun. Karena apa? Karena keinginannya sangat lebih kuat dibandingkan dengan mengikuti aturan tersebut. Makanya banyak orang Kristen itu sulit mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena keinginan hatinya jauh lebih tinggi, lebih besar daripada keinginan hatinya Tuhan. Ngikutin keinginan hatinya Tuhan. Kita tidak akan bisa memelihara kesetiaan kita, menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang mencintai diri kita lebih dari segalanya. Kalau kita fokus hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena orang yang fokus menyenangkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dia akan membentuk dirinya susah untuk hidup sebagai orang yang taat. Yang terakhir, orang yang fokus hidupnya hanya mencintai dirinya sendiri, maka ia akan memiliki kehidupan rohani yang kosong. Perhatikan ayat yang kelima, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Memang mereka pergi ke gereja, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Ketika seseorang tidak percaya, dia tidak akan lakukan itu, dia tidak akan kerjakan itu. Dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak percaya kok. Berita ketika virus corona mulai merebak, dan ketika itu saya baru pulang dari Bali, menghadiri sebuah acara di Bali, sinode. Lalu saya pulang, Sabtu itu Minggu kami ibadah, Senin anak-anak saya mendapat kabar sekolahnya libur. Wah, mereka gembiranya sekali, karena semua murid paling suka kalau ada berita libur. Betul enggak? Wah, senang sekali, libur banget begitu. Saya mau kasih gambar, 5 itu seperti seorang murid. Seorang murid itu harus pergi sekolah, belajar di sana, ngerjakan semua tugas yang ada. Coba bayangkan kalau ada seorang murid, mereka berangkat pergi ke sekolah setiap harinya, pakai baju seragam, bawa tas yang isinya buku dan alat peralatan sekolah. Tetapi dia tidak pernah mau ngerjakan tugasnya, dia tidak mau ngerjakan pekerjaan rumahnya, dia tidak mau belajar kalau udah ulangan. Istilahnya sakarapi dewi lah. Aku mau begini, aku mau begitu, bukan urusanmu. Pokoknya aku sekolah. Kadang-kadang banyak orang Kristen seperti itu.
Aku mau begini, aku mau begitu, bukan urusanmu. Pokoknya aku sudah ke gereja. Pokoknya aku sudah melayani, pokoknya aku sudah kasih persembahan. Kehidupan keagamaan mereka kosong. Kenapa? Karena orang itu fokus hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan kita semua tahu kan kalau ada murid yang seperti itu, dia akan fail, dia akan gagal jalani pendidikannya. Bahkan dia akan terbuang dari sekolah tersebut. Sekali lagi dampak yang buruk akan terjadi. Saya baca buku dari Believer Bible Commentary, dari punya McDonald, dia berkata, menjelaskan ayat ini berkata begini. Ini gambaran yang menakutkan dari kekristenan, karena ini sama seperti penyembahan berhala dengan nama Kristen. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya seperti itu, ini sama seperti penyembahan berhala, tapi dikasih nama Kristen. Ya pokoknya ke gereja lah, pokoknya ibadah lah, pokoknya ngelayani lah, pokoknya ngasih persembahan. Aku mau begini, mau begitu, bukan urusan lo. Jadi hari ini kita belajar di ibadah Jumat Agung tahun ini. Kita dituntut untuk bisa menghargai pengorbanan Kristus. Kita dituntut untuk bisa menghormati penebusan yang Tuhan berikan sama kita. Kita dituntut untuk memiliki kesetiaan menjaga kekudusan itu. Kita dituntut untuk tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Karena itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Jangan semua dipandang, pokoknya saya maunya seperti ini, pokoknya harus untuk saya. Segala sesuatunya hanya untuk kepentingan saya, bukan. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena penyebab utama kita tidak bisa jaga hidup kita dengan setia di hadapan Tuhan. Karena fokus hidup kita lebih mencintai diri kita dibandingkan yang lain. Fokus hidup kita hanya mencintai diri kita. Dan tadi kita sudah belajar ketika seorang yang mencintai dirinya lebih dari yang lain, dia akan memicu dirinya menjadi seorang yang hamba uang. Dia menempatkan uang sebagai yang terutama dan terpenting dari segalanya. Itu akan membentuk dirinya menjadi sosok pribadi yang sangat-sangat susah untuk hidup di dalam ketaatan. Orang yang mencintai dirinya, orang yang fokus mencintai dirinya sendiri, dia sedang membangun dan memiliki kehidupan rohani yang kosong, agamanya kosong. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Penebusan yang Tuhan sudah berikan itu bukan harganya murah, bukan sesuatu yang sepele dan remeh. Tapi butuh pengorbanan yang besar. Harga yang sangat mahal. Itu karena Tuhan cinta sama kita. Dia menunjukkan dirinya, dia bukan seorang pribadi yang selfish, yang mencintai dirinya lebih dari yang lain, tapi dia lebih mencintai kita dibandingkan yang lain. Mari kita betul-betul hargai pengorbanan Kristus, hormati penebusan Kristus, karena itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, terlalu besar, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan terlalu besar Tuhan. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar, terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan saya berharap semua sidang jemaat yang ada di rumah sudah mempersiapkan perjamuan kudusnya masing-masing. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita berkati perjamuan kudus yang kita mau bersekutu di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meskipun ini untuk pertama kalinya, kami harus merayakan Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Dan kami harus menyiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah kami Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, hari ini kami boleh memperingati betapa luar biasanya kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh menikmati kasih karunia itu secara luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa itu boleh terus memberkati kami semuanya. Dimanapun sedang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, hamba-Mu berdoa, berkati mereka Tuhan. Berkati perjamuan kudus kami
di malam hari ini. Berkati ibadah Jumat Agung kami malam hari ini Tuhan. Kami yakin di dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami tubuh dan darah-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tetap mengingat betapa luar biasanya pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tidak akan menyia-nyiakannya kembali dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Setiap kami yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau layakkan kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, ada berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Amin. Sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, setiap kepala keluarga boleh membagikan setiap roti dan anggur yang ada. Sama seperti di tempat ini, kita akan sama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Maka persiapkan semuanya dengan baik, kita bagikan itu semuanya. Saya akan memimpin persekutuan perjamuan kudus ini bersama-sama dengan semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kita akan sama-sama berdoa. Yang sudah membawa roti dan memegang anggur, tundukkan kepala kita masing-masing. Kita berdoa. Kita mencoba memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah selama ini saya memiliki kesetiaan untuk menjaga kekudusan dan kebenaran hidup saya? Sudahkah saya selama ini menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Sudahkah selama ini saya menghormati penebusan Kristus yang begitu mahal itu? Dengan jalan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah selama ini kita hanya mencintai diri kita lebih daripada yang lain? Kita sering berkata, all about me, semuanya untuk saya. Semuanya untuk saya. Pokoknya harus saya. Biarlah kita memahami bahwa Tuhan menebus kita supaya kita bisa mempersembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Kita mau berikan semuanya untuk Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Kita angkat roti kita tinggi di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita memakannya bersama-sama. Ucapkan syukur karena Tuhan selalu menyediakan cawan berkat yang luar biasa buat kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan bukankah anggur yang kita curahkan, di dalamnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita meminumnya bersama-sama. Angkat kedua tangan kita masing-masing. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada ibadah Jumat Agung tahun ini, meskipun kami tidak berkumpul di gereja, tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga.
Kemuliaan-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Dan kami yakin setiap sidang jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing dan hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Mereka semuanya diberkati Tuhan. Mereka semuanya disertai Tuhan. Persekutuan tubuh dan darah-Mu mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka memiliki komitmen yang lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu betapa pentingnya kami memiliki kesetiaan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi komitmen kami menjadi orang-orang tebusan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat semua berkat, buat semua penyertaan, buat semua kasih karunia, buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu, Engkau akan pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Allahku. Memberkati setiap kami semua yang ada dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Yang mengalami kekurangan, Tuhan berkati mereka secara melimpah. Yang ada masalah Tuhan berikan buka jalan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu jalan keluar yang terbaik selalu Engkau sediakan buat kami semua. Yang mengalami sakit dan lemah tubuh, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin kami menikmati segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mengingatkan untuk hari Minggu jam 7 pagi kita akan ibadah bersama-sama Paskah secara online. Bila kita mempersiapkan itu semuanya dan kita yakini berkat-berkat Paskah akan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam. Terima kasih. Dengan silap suara kita dengan pujian ini. Begitu